warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal usaha di bidang kuliner dari kelompok kami. Tagline dari ide bisnis kami adalah jajan sini yuk. Kemudian anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yaitu Iqda Kurata Aini, kemudian ada Evi Ayunda, dan yang terakhir ada Gilang Ginanta. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari ide bisnis di bidang kulineri kami. Dalam suatu usaha pemasaran, banyak sekali bentuk dan keanekaragaman makanan dari yang kecil hingga yang besar, maupun dari yang murah hingga yang mahal. Nah, dengan suatu dorongan inovasi baru, para pecinta makanan membutuhkan sebuah rasa baru yang akan memberikan kesan berbeda di lidah. Maka dari itu, kami memunculkan ide makanan baru yang berbeda dengan lidah masyarakat Sumbawa khususnya, dengan mengenalkan makanan dari daerah lain yang merupakan sebuah inovasi yang akan memunculkan persentase keuntungan yang baik dan menjanjikan. Keberadaan makanan khas daerah yang akan kami kenalkan pada masyarakat Sumbawa adalah khas dari daerah Jawa Barat. Makanan tersebut akan membawa rasa baru bagi masyarakat di daerah Sumbawa. Nah, ide kulineri khas Jawa Barat ini akan dimunculkan secara bertahap agar masyarakat dapat secara perlahan menerima rasa baru yang hadir. Makanan yang akan diperlihatkan merupakan makanan yang sederhana namun akan memberi rasa berbeda. Makanan ini sangat cocok dijadikan pilihan ketika untuk dinikmati di waktu senggang atau santai. Jadi, dengan melihat adanya peluang dan potensi inilah, maka kami membuat usaha kulineri khas daerah Jawa Barat dengan tagline yaitu jajan sini yuk, untuk dikembangkan dan ditunjukkan pada masyarakat. Jadi intinya adalah produk yang akan kami munculkan adalah produk makanan yaitu seblak. Kemudian kami akan dalam berbisnis, seorang pebisnis harus mampu membaca peluang dan memanfaatkan potensi yang ada. Nah, disinilah mengapa alasan kami memilih untuk membuat suatu terobosan baru, yaitu mengenalkan makanan khas dari daerah lain untuk dijadikan sesuatu yang dapat dinikmati oleh masyarakat Sumbawa. Kemudian untuk produknya kami memilih seblak karena produk ini adalah produk yang sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muda atau kaum milenial. Sementara ini berbanding lurus bahwa kaum milenial sangat
merespon baik atau menyukai, dengan kata lain menyukai makanan seblak ini. Selanjutnya, dalam berbisnis tentu saja kita harus memiliki visi dan misi usaha dan tujuan mengapa didirikannya usaha bisnis tersebut. Nah, mengapa kami memilih untuk mendirikan usaha kulineri, yaitu karena kami memiliki visi dan misi mengenalkan dan menjadikan makanan khas daerah Jawa Barat, yaitu seblak, sebagai rasa baru atau sebagai sebuah keunikan bagi para pecinta kuliner dengan tampilan yang modern dan bisa dikatakan menggugah selera sebagai menu utama dalam usaha kulineri kami ini. Selanjutnya, tujuan dalam mendirikan usaha kami adalah yang pertama, mengenalkan produk makanan khas daerah dengan menu unggulan dari daerah Jawa Barat dengan tampilan yang lebih menarik. Mengapa kami memilih daerah Jawa Barat dan mengapa harus dari daerah lain? Karena Indonesia memiliki banyak berbagai jenis kuliner, dan kuliner merupakan sesuatu yang dapat dinikmati dan tidak akan pernah berhenti untuk dinikmati. Jadi mengapa kami memilih untuk mengenalkan dari daerah satu ke daerah lainnya, agar mereka tidak terfokus hanya pada makanan dari daerah sendiri gitu. Jadi mereka dapat saling merasakan makanan satu sama lain seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentu saja menjalin relasi dengan pelanggan dengan cara melalui promosi, kemudian melalui kemudian untuk menjalin relasi dengan para pelanggan, ya, karena ini merupakan suatu ide bisnis dalam bidang makanan atau kulineri. Maka tentu saja makanan adalah adalah sesuatu yang utama bagi manusia, dan makanan merupakan seni yang tidak akan pernah mati. Jadi melalui makanan orang-orang akan lebih, menurut kami itu, melalui makanan mungkin orang-orang akan dapat lebih tertarik dengan usaha kami gitu. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan tentu saja dan pengalaman dalam berbisnis. Jadi ketika kita mendapat keuntungan, maka kita juga akan mendapatkan pengalaman dalam berbisnis. Nah, untuk bisnis dalam bidang makanan merupakan memberikan profit yang bagus bagi keuntungan si pembisnis, yaitu kami. Jadi mengapa makanan? Karena makanan memang sangat memberikan banyak keuntungan bagi para pembisnis. Sebab itulah sangat banyak bisnis lain, dan itu pasti dalam bidang kuliner atau makanan seperti itu. Selanjutnya teman-teman,
Proposal usaha kami memiliki strategi dan rencana pemasaran. Analisis peluang usaha atau SWOT. Dalam memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Dan di sini yang pertama ada strength atau kekuatan. Memiliki banyak relasi pemasaran melalui media sosial dan promosi dari teman. Harga produk yang terjangkau di kantong, namun memuaskan lidah. Inovasi cita rasa. Produk terdiri dari beraneka varian rasa dan tampilan yang menarik. Selanjutnya, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Harga bahan baku yang tidak stabil, cenderung lebih mahal dan tidak tahan lama. Selanjutnya di sini teman-teman yang ketiga ada opportunities atau peluang. Mitra kerja yang banyak, ketertarikan pada makanan luar daerah. Selanjutnya yang keempat ada threats atau ancaman. Banyak kompetitor bergerak di bidang yang sama. Beberapa lidah mungkin butuh penyesuaian terhadap cita rasa baru. Selanjutnya di sini ada analisis 4P. Di sini yang pertama ada produk. Produk yang terdiri dari brand. Brand usaha kami di sini yaitu Seblak dan Infus Water. Selanjutnya ada quality. Quality di sini ada tanpa bahan pengawet dan halal. Selanjutnya ada packing. Packing di sini paper bowl untuk Seblak dan botol bohlam untuk Infus Water. Kemudian yang kedua ada price, yang terdiri dari price list. Untuk price list sendiri, Seblak 10.000 per porsi dan Infus Water 10.000 per botol. Selanjutnya yang ketiga di sini ada promotion, yang terdiri dari advertising, yaitu menggunakan media jejaring sosial. Selanjutnya ada sales promotion, yaitu mempromosikan penjualan kepada pelanggan. Selanjutnya ada personal selling, yaitu melalui media sosial atau Instagram dan penjualan secara outlet. Yang keempat di sini ada place, berlokasi di wilayah Jalan Unteriwis, depan SMP 1 Unteriwis, Kecamatan Unteriwis, Kabupaten Sumbawa. Dan di sini teman-teman ada target dan segmentasi pasar. Yang pertama ada geografi. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Unteriwis dekat dengan pusat kota. Sebab di pusat kota dapat dengan mudah menemukan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk. Kami melihat banyaknya peluang bisnis pada makanan yang siap saji, sehingga kami memanfaatkan peluang ini. Kemudian tidak hanya itu, wilayah cakupan pemasaran juga melalui media sosial, di mana dapat menjangkau pelanggan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua ada demografi. Berdasarkan demografi, secara pasar kami bertuju pada kalangan mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar. Namun mengacu juga pada keadaan saat ini, maka penjualan secara online adalah strategi terbaik untuk menjangkau pelanggan.
Selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Dan untuk yang pertama adalah perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan dengan cita rasa yang berbeda di lidah masyarakat Sumbawa. Produk ini bergizi dan harga yang terjangkau. Usaha kulineri ini memiliki banyak varian rasa dengan perpaduan makanan dan minuman yang cocok untuk bersantai. Dan selanjutnya yang kedua, membangun jaringan dan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Memiliki produk dengan varian rasa dari seblak dan kesegaran dari infus water. Oleh karena itu, dalam strategi pemasarannya, pemilihan mitra sangat penting. Dalam hal ini, kami berencana bermitra dengan GoFood dan Food Truck. Dan selanjutnya, yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk utama kami merupakan terobosan rasa baru dari seblak. Dengan tampilan unik dan varian rasa yang berbeda. Kemudian dilengkapi dengan infus water yang memiliki tampilan menarik dan rasa yang pas. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan. Menggunakan website dan media sosial dalam melakukan pelayanan dan pemesanan produk. Dan di sini juga ada media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui jejaring sosial dan video promosi. Baik, saya Evi Ayunda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model prototipe dari ide bisnis kami, yaitu Jajan Sini Yuk tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Untuk sebelum kita menjelaskan prototipe produk kami, saya ingin menjelaskan sedikit tentang prototipe itu sendiri apa sih. Jadi kita bisa nyambung ntar jika saya sudah menjelaskan langsung ke produknya. Jadi sekedar informasi, prototipe itu sendiri adalah suatu produk atau sistem informasi yang biasanya dibangun untuk tujuan demonstrasi atau bagian dari proses pembangunan. Nah, jadi sebuah prototipe ini itu bisa dibilang dibuat sebelum pengembangan produk itu, atau secara khusus dibuat untuk pengembangannya sebelum dibuat dalam skala sebenarnya, atau bisa dibilang sebelum diproduksi secara massal. Nah, jadi proses pembuatan prototipe ini merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang, yang dimana menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Nah, prototipe ini sendiri dia itu dievaluasi dulu beberapa kali sebelum pemakai atau pelanggan kita ini akhirnya menyatakan nih, beberapa kali prototipe tersebut diterima. Jadi kita buat prototipe itu langsung diterima pelanggan itu tidak. Jadi kita prototipe ini kita buat apa sih yang diinginkan oleh pelanggan kita, apa kemauannya dia. Jadi bisa dibilang prototipe ini tadi saya bilang itu pengembangan, jadi masih bersifat sementara. Nah, jadi untuk model prototipe ini, pengembangan ini dia memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama nih, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Jadi prototipe ini kan sudah kita desain, kita sudah buat, kita kasih lihat ke pelanggan kita. Jadi kita
berkomunikasi dengan pelanggan. Oh, kira-kira pelanggan kita ini maunya seperti apa, produknya maunya seperti apa, modelnya seperti apa. Jadi pada saat proses pengembangan, informasi yang kita dapatkan dari pelanggan kita ini, oh saya maunya ini, oh ini bentuknya bagus, cuman lebih baik begini, begini, begini. Nah, informasi seperti itu sangat penting bagi kita, para develop, para pengembang, untuk mengembangkan aplikasi kita sebelum kita meluncurkan atau memasarkannya. Yang kedua itu, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan seperti tadi yang saya jelaskan. Dan selanjutnya itu, penerapannya juga menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Oh, setelah kita mendapat informasi dari pelanggan, oh ternyata pelanggan sukanya, misalnya, oh pelanggan ini rata-rata dalam dunia kulineri itu sukanya warnanya merah atau warnanya yang terang-terang, jadi kayak mengikat gitu. Nah, dari informasi itu, informasi ini itu sangat penting bagi kita untuk mengembangkan aplikasi kita. Jadi sebelum saat kita luncurkan ini, jadi kita sudah tahu nih kelemahan yang kira-kira nanti saat kita luncurkan nih, pelanggan ini protesnya ini, kekurangan aplikasi kita atau produk kita ini. Jadi kita bisa menutupnya terlebih dahulu dari kita mendapatkan informasi itu tadi. Nah, dan yang terakhir itu, membuat klien mendapat gambarannya dari awal, dari prototype tadi. Nah, di saat ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sedangkan kelemahan dari prototype ini adalah, jadi pelanggan itu tidak bisa melihat bahwa perangkat lunak atau produk belum mencerminkan kualitas dari produk secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang tadi saya bilang itu masih sementara. Jadi sementara, mendapat informasi lagi, jika ada perubahan diubah lagi. Jadi memerlukan waktu yang lumayan lama. Oleh karena itu, metode prototype sangat diperlukan dalam metode pengembangan sistem informasi untuk menghindari kesalahan dari hasil akhir sebuah produk sebelum diproduksi secara massal dan dipasarkan. Nah, kira-kira gambaran sedikit tentang prototype itu seperti itu. Nah, jadi ini di tampilan ini salah satu contoh prototype dari salah satu produk kami, yaitu prototype untuk produk seblak. Nah, tadi seblak itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya itu seperti apa. Nah, kita membangun model prototype-nya, jadi contohnya kira-kira seperti ini. Ada gambar seblaknya, ada fontnya, ada kira-kira tampilan yang misalnya sebelum orang mau beli itu, produk kita tuh seperti ini gitu loh. Nah, dan yang selanjutnya itu ada gambar prototype untuk produk kita yang lain, yaitu yang minumannya, yaitu Infus Water. Sekiranya prototipenya itu seperti ini, yang untuk kita lihatkan ke pelanggan kita, kira-kira itu prototipenya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi itu seblak. Oke, ini seblak. Nah, jadi dalam kita mendesain ini, misalnya nih, bukan misalnya sih sebenarnya, kayak ini seblak. Jadi kira-kira untuk seblak itu, jadi ditaruh gambar seblaknya, kira-kira fontnya seperti apa, apakah dia bisa menarik pelanggan atau tidak. Dan yang paling penting itu warna dalam pemilihan warna itu sangat penting. Pemilihan warna yang tepat memiliki andil besar untuk menciptakan tertarik tidaknya pelanggan terhadap produk kita. Dari prototipe kita itu sendiri dilihat dari warna itu. Jadi soal warna yang tepat, kepandaian kita dalam berkreativitas itu sangat penting sekali. Jadi dalam mendesain
selain pandai memainkan emosi itu dalam berkreativitas, kita juga harus pandai menjadi orang lain, karena pada akhirnya hal yang kita bangun, hal yang kita desain itu akan dikonsumsi atau dilihat oleh banyak orang, bukan untuk diri kita pribadi atau hanya sekedar teman-teman kita, tidak, karena kita kan mau jualan. Jadi orang-orang yang akan membeli produk kita itu bukan sedikit, jadi banyak orang yang bisa lihat model produk kita itu seperti apa, warnanya itu seperti apa gitu loh. Jadi disinilah pentingnya kita sebagai pendesain atau pembuat prototipe itu pandai memahami emosi orang lain gitu. Jadi sekadar informasi, menurut buku-buku yang saya baca, jadi menurut psikologi itu warna dapat menggambarkan suasana hati dan mempengaruhi emosi seseorang. Jadi nggak heran jika pemilihan kombinasi warna itu dalam hal apapun itu bisa menimbulkan tanggapan yang kurang baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, dari banyak warna itu ada beberapa warna yang memiliki warna universal. Ya, salah satu contohnya saya ketahui adalah warna yang berada pada namanya tuh kalau nggak salah spektrum merah. Jadi warna merah, kuning, dan jingga. Warna-warna itu tuh dikenal sebagai warna yang memberikan kehangatan dan perasaan nyaman, kuat, marah. Nah, di dalam setahu saya di dalam kulineri itu warna-warna yang paling sering dipakai itu adalah warna-warna yang berani, warna-warna yang biasa kita bilang warna-warna yang nyetrik gitu, warna-warna yang terang sekali untuk ini. Nah, seperti ini contohnya kita tahu seblak itu identik dengan kuah, dan kuahnya itu bisa pedas. Nah, pedas itu identik dengan warna merah. Jadi pemilihan warna kita memilih kayak warna merah, warna kuning karena identik dengan produk itu sendiri gitu loh. Sama dengan yang satunya nih, prototipe yang infus water ini. Infus water salah satunya itu kita pakai buah lemon. Nah, lemon itu sendiri kan mempunyai warna yang sangat cantik, warna kuning, warna terang sekali. Jadi itu seperti memanjakan mata pelanggan kita melihat warna itu dan bisa menarik kayak bagus gitu. Nah, jadi saya rasa kurang lebih penjelasan dari saya kali ini. Maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata, karena sesungguhnya itu kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.